bukan pada hari ini, pada sore ini, biarlah hamba juga kau rapi, supaya apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Hati juga jemaat yang akan mendengarkannya, biarlah bisa jemaat mendengarkannya dengan baik dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupannya. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Horas. Ya, tak kenal kata saya, sebuah peribahasa yang sudah biasa, dan pertama-tama saya izinkan saya untuk berkenalan dulu terhadap saudara-saudara sekalian. Nama saya Mulia Novan Temanggung. Saya tinggal di Bekasi juga. Orang tua, ibu Guru Siregar, dan bapak udah pasti Marga Manurung ya. Dan saya sedang mengikuti praktek lapangan yang kedua dalam kelas homiletika atau ilmu berkhotbah di semester 6 ini. Dan saya kesini juga dalam rangka praktek layanan tersebut. Begitu perkenalan singkat dari saya. Horas. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mari buka Alkitab kita, mau Alkitab elektronik atau Alkitab buku, kita buka menjadi dasar firman Tuhan pada minggu ini dari Yakobus 5 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Yakobus yang kelima dari ayat 13 sampai 18. Kita akan baca secara responsorial. Ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah menyanyi. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya terhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara dengan doa, berbicara terkait doa. Apa makna doa bagi saudara? Apa makna doa bagi saudara sekalian? Sering mungkin kita mendengarkan bahwasannya doa adalah alat komunikasi kepada Tuhan, standar. Misalnya itu bagi kita adalah definisi doa yang standar mungkin. Padahal dari teks ini mau dibilang itu sangat sungguh luar biasa. Dari sekolah minggu mungkin saudara-saudara sekalian pernah mendengarkan definisi itu. Apa artinya doa? Apa definisi doa? Sebagai orang Kristen yang benar-benar percaya pada Tuhan, seharusnya sudah paham terhadap itu. Doa adalah nafas kehidupan. Orang percaya doa adalah bentuk komunikasi kita orang percaya kepada Tuhan. Dari tema kita, bertekun di dalam doa. Semakin bertekun kita berdoa kepada Tuhan, maka semakin dekat juga hubungan kita kepada Tuhan. Semakin bertekun kita berdoa kepada Tuhan, semakin dekat hubungan kita kepada Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Semakin jauh kita
kepada Tuhan, pasti kita jarang berdoa. Karena tadi di awal, doa adalah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Kita mungkin nggak terlalu peka akan hal ini. Tetapi dalam firman Tuhan Minggu ini, Yakobus ingin mengingatkan kita bahwasannya umat yang percaya kepada Tuhan harus selalu bertekun di dalam doa. Umat yang percaya kepada Tuhan harus selalu bertekun di dalam doa. Secara historis, surat Yakobus ini ingin mengatakan kepada umat yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Untuk apa? Untuk bertekun dalam doa. Dia menunjukkan ini kepada hamba Allah. Kalau misalnya dalam bahasa Yunani, hamba Allah ini doulos titeu, atau bukan lebih lagi daripada hamba, tetapi budak, sangat bawah sekali. Hamba mungkin kayak penatua sekarang, sintua, pendeta, tapi ini udah lebih pada budak. Doulos itu artinya budak. Teu atau theos itu adalah Allah. Nah, Yakobus ingin memberikan kekuatan kepada mereka untuk agar mereka bisa lebih kuat, membimbing mereka keluar daripada apa yang kesesakan yang ada dalam dirinya. Salah satunya ya tadi awal, seperti tema kita, bertekunlah kalian di dalam doa, supaya Tuhan membimbing mereka, supaya Tuhan membimbing kalian, menolong kalian dalam keseharian kalian. Nah, kembali lagi terhadap teks ini. Inilah sebabnya kekuatan doa yang ditekankan Yakobus dalam teks ini. Sebenarnya seberapa kuat dan besarnya kekuatan doa itu, kita bisa dilihat di Yakobus 5. Kita balik lagi baca di Yakobus 5 ayatnya yang ke-17. Dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ada penekanan sama seperti kita. Itu artinya ini menyadarkan kita bahwa Elia itu sama kayak kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Perhatikan baik-baik. Ia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Hujan itu juga akhirnya tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Apa yang mau dikatakan di ayat 17 ini? Dari kalimat pertamanya kita bisa mengambil makna bahwa Elia itu sama dengan kita. Nabi yang besar nama Elia itu, Yakobus ini mengatakan bahwa itu sama seperti kita. Apa yang dilakukan oleh Elia itu bisa kita lakukan kalau kita balik lagi ke tema kita. Kita bertekun di dalam doa. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau mau kita lihat kejadiannya ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Dikatakan di situ ada waktu Elia di tepi sungai Kerit. Elia lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ketakutan. Setelah dia mengatakan seperti itu, apa yang terjadi? Benar, tidak ada hujan. Karena dia percaya akan apa yang diucapkan dalam doanya. Begitu juga seharusnya dalam kita. Kita harusnya percaya apa yang kita sudah doakan. Sungguh luar biasa sebenarnya doa ini. Pertama kali ketika saya mendapatkan kesempatan untuk berkhotbah di sini dan saya lihat di ujung Rogate dan judulnya bertekun dalam doa. Mungkin bagi sebagian orang bertekun di dalam doa itu adalah hal yang mudah. Pagi kita berdoa, siang kita berdoa, sore kita berdoa, makan kita berdoa, itu doa. Tapi yang mau dilihat di sini adalah ketekunan kita harus lebih daripada itu. Ketekunan kita, sediakanlah suatu waktu, ruang bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan sebuah perubahan. Kalau misalnya kita lihat, kita mungkin pernah merasa bertanya kepada diri kita, ngapain kita bertekun di dalam doa
kalau misalnya permintaan kita nggak dikabulkan? Atau sebaliknya, buat apa kita berdoa kalau tanpa berdoa kita bisa hidup sampai sekarang? Pertanyaannya sekarang, refleksi kita. Boleh jujur angkat tangan. Siapa yang sebelum ke gereja ini berdoa dulu? Ada? Masih berdoa. Tapi yang lainnya nggak berdoa, selamat kok. Sampai dengan selamat. Lalu buat apa kita bertekun di dalam doa? Kalau misalnya kita tidak berdoa aja bisa seperti ini. Hal itulah yang seharusnya kita gali, kita refleksikan dalam diri kita. Kenapa saya berdoa? Apakah karena ya biar saya jadi orang Kristen? Atau buat apa saya bertekun dalam doa? Karena jika kita sudah menemukan alasan kita untuk berdoa, ketekunan itu pasti akan datang dengan sendirinya. Pernah nggak kita bayangkan bahwa kita meminta sesuatu hal, Tuhan, aku pengen, karena ini anak muda semua, aku pengen pacarku, kalau yang cowok, ceweknya cantik ini, dan dia rambutnya panjang dan segala macam, dia berdoa. Tapi kalau dilihat dari dirinya, dia nggak ganteng-ganteng juga, dia nggak berkarisma juga enggak, biasa aja. Tetapi dia bisa mendapatkan itu. Apa yang mau lihat dari situ? Bahwa hal yang nggak kita pikirkan, Tuhan bisa berikan ketika kita meminta itu. Ketika kita bertekun di dalam doa itu. Bukan Tuhan nggak tahu apa yang ada di dalam hati saudara-saudara sekalian, tapi Tuhan ingin, yuk bangun dengan aku. Yuk aku sebagai sahabat atau sebaliknya. Ketekunan kita berdoa menggambarkan seberapa dekat kita dengan Tuhan. Semakin kita berdoa lebih dan lebih lagi setiap saat, pastikan bahwa dirimu pasti lebih dekat dengan Tuhan. Ketika kita bahagia, bahkan ketika kita dirundung duka. Uniknya sebagai HKBP orang Batak, doa adalah salah satu komunikasi kita dengan Tuhan Allah. Dan doa adalah alat komunikasi kita yang bisa kita lakukan dimanapun, saat kapan. Coba dicari di Alkitab ini. Gak ada di situ dibilang berdoa, tutup mata, buka tangan. Gak ada. Hanya dibilang kalau di perjanjian baru, masuklah ke kamar dan berdoalah, berserulah. Gak harus karena tutup mata makanya kita jadi malu. Aku terkadang bisa aja mengucapkan, Tuhan aku mau gini, aku mau kuliahku lancar. Itu adalah sebuah ungkapan doa sebenarnya. Jangan ragu, jangan malu, apalagi kalau di tempat umum kita malu karena yang lainnya nggak berdoa dengan dulu kepala tutup mata kan. Tapi kita harus bertekun ini untuk mendoakan sebuah makanan saja. Gak usah malu, karena Tuhan itu nggak ada bilang di Alkitab ini untuk kalian berdoa harus tutup mata, nggak ada. Tapi bertekun dalam doa. Doakan apa yang ingin kalian sampaikan, apa yang menjadi kebutuhan kalian. Walaupun memang sebagai Tuhan yang Maha Tahu, tapi Dia ingin relasi kita lebih dekat dengan Tuhan. Sebagai komunikasi, alat komunikasi. Coba bayangkan teman-teman, karena saya telah mempraktekkan hal ini. Kayak ketika saya dapat khotbah ini, apakah saya juga akan menyaksikan pengalaman kepribadian saya tentang doa ini dalam. Coba bayangkan ketika Anda berdoa, cari di tempat yang duduk, lalu dekatkan diri pada Tuhan. Sendiri aja. Luapkan segala emosi kalian, apapun pergumulan kalian di dalam doa itu. Bertemu kalian every day, every single night. Dan ketika kalian katakan amin, memang gak langsung ketika tadi contoh doanya adalah meminta pasangan, gak langsung pasangan itu langsung datang. Tapi apa yang Tuhan
kita udah ngantuk dan segala macam, tapi kita sudah arahkan pandangan kita pada Tuhan, benar-benar waktu kita pada Tuhan, pasti ketika kita mengucapkan kata pergumulan kita, setidaknya walaupun nggak langsung selesai. Karena apa? Karena sebenarnya kita butuh komunikasi. Kita ngomong kepada pasangan kita nggak ngerti, orang pasangan kita nggak ngerti. Kita mau cerita ke teman kita terlalu sibuk. Tapi ketika kita mau berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan selalu ada mendengarkan kita. Mungkin teman-teman tahu Bapak Luther, Martin Luther. Ada satu kalimat yang simple, tapi sebenarnya bermakna, mengenai hati kita masing-masing pasti. Kita selalu berpikir bahwa kalau saya sibuk, gimana Pak Pendeta, gimana Amang si Tuhan? Saya nggak punya waktu untuk berdoa. Tapi dia bilang, hari ini saya harus menyediakan waktu untuk lebih banyak berdoa. Sebab banyak sekali yang harus saya kerjakan. Saya ulangi, hari ini saya harus menyediakan waktu untuk lebih banyak berdoa. Sebab banyak sekali yang saya harus kerjakan. Ini yang mungkin tanpa kita sadar kita tidak kita lakukan. Kita banyakkan beralasan seperti yang tadi saya katakan di awal. Saya terlalu sibuk. Bangun pagi saya langsung sudah punya schedule yang terlalu padat dalam pikiran saya. Saya lupa akan doa itu. Tapi sebaliknya, Martin Luther, seorang reformator, dia mengatakan, justru makin sibuk dirimu, makin dekatkan dirimu sama Tuhan, makin bertekun engkau dalam doamu. Bukan sebaliknya, makin sibuk, makin kau jauh daripada Tuhan. Karena makin sibuk dirimu, makin butuh engkau pertolongan Tuhan. Karena sebenarnya tanpa bahwasanya doa ini yang menguatkan kita. Karena apa? Karena kita udah selalu simple, mudah, menggampangkan doa ini. Padahal ciri khas orang Kristen adalah nafas kehidupan. Ada sebuah ilustrasi tentang doa ini. Suatu hari di sebuah desa ada seorang bapak yang sangat rajin berdoa. Kalau ini kebalikannya, mungkin kita jarang berdoa, ini rajin berdoa. Dia sangat takut akan ayat 7, akan Tuhan permohonan pengetahuan. Dia sangat takut akan Tuhan, makanya dia rajin berdoa. Dia sendiri telah merasakan jawaban doa dari Tuhan. Sering dia. Orang ini masih menunggu-nunggu. Kalau dia sudah terlalu sering, kita perhatikan cerita ini. Kalimat demi kalimat. Suatu terjadi sebuah bencana banjir menimpa satu kampung tersebut. Banjir itu banjir bandang yang pasti sungguh besar. Semua rumah terendam dan warga-warga yang ada di sekitar di situ berusaha naik ke atap rumahnya. Karena ya banjir bandang tinggi pasti, banjir biasanya tinggi apalagi banjir bandang gitu. Untuk menyelamatkan dirinya, mereka masih menyelamatkan dirinya. Begitu pula dengan si bapak ini, walaupun dia bertekun dalam doa, dia juga naik ke atas atap. Dia naik ke atas atap rumahnya. Banjir ini makin meluap gitu kan. Ketika ia di atas atap, ia berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, katanya doa di dalam doanya dia ngomong gitu. Tuhan, saya yakin Engkau mampu dan akan menolong diriku dan keluargaku dari bencana ini, dari banjir ini. Gak lama kemudian tim SAR itu datang untuk menyelamatkan bapak itu serta keluarganya. Tapi anehnya bapak ini ngomong kepada si tim SAR itu, selamatkanlah dulu keluargaku. Aku mau istriku selamat, anak-anakku selamat dulu. Bawa mereka. Lalu ini ya karena udah panik juga, mau menolong banyak orang. Oke lah, mana yang mau diselamatkan saja dulu lah. Oke. Sambil bertekun dia dalam doa, tidak putus dia dalam doa itu. Lalu tim SAR menolong keluarga bapak itu dan kemudian tim SAR itu balik lagi ke tempat bapak tadi.
Dia bilang, ayolah Pak, air udah makin deras dan makin tinggi, ayo turun. Kami bantu kalian, kami akan bantu Bapak. Satu hal yang dia katakan, dia mengatakan gini, tidak, Tuhan akan menolong aku. Dengan pedenya dia ngomong, Tuhan akan menolongku dengan kepercayaannya. Bagus dia percaya, gak salah. Tuhan akan menolongku dari musuh. Air semakin deras, air makin naik lagi, makin naik lagi. Kita datang dari perahu karet, pakai perahu karet. Untuk yang kedua kalinya, air ini udah deras. Nanti bisa mati. Ayo turun. Tidak, Tuhan akan menolongku. Saya sudah berdoa, saya sudah merimani dengan aku. Aku yakin Tuhan bakal datang menolongku. Masa kalian gak percaya dengan apa yang imani? Oke, yang lain begitu. Terakhir, tim SAR ini datang. Makin tinggi, perahu juga gak bisa, dari darat juga gak bisa, datang naik dari helikopter. Tangga darurat dari Bapak itu, Pak, ayo Pak, ini udah naik dari helikopter ini. Dengan tenang, dengan iman, katakan dengan iman yang penuh, karena dia sudah berdoa. Sudah, pergilah, Tuhan akan menolong. Apa yang terjadi ketika Bapak itu menolak 3 hari itu pun makin meluap. Bapak itu mati. Lanjut ceritanya ketika diilustrasikan, Bapak itu sedang di surga, bertemu dengan Tuhan. Apa yang pertama kali dia tanya? Mungkin sama dengan kita. Tuhan, aku tuh udah berdoa, aku udah minta tolong sama kamu. Kenapa kamu nggak tolong aku? Kenapa kamu tidak mau mengulurkan tanganku? Katanya Tuhan malah kasih. Tuhan hanya tersenyum. Tuhan hanya, dia berpikir, kamu tidak tahu. Sekali lagi protes, Tuhan kenapa? Banjir begitu keras, aku meminta tolong padamu. Aku adalah orang yang baik, aku berdoa. Kau Maha Kuasa, mau aku, tapi kau kenapa enggak menolong? Akhirnya aku sudah menolong mereka. Perahu yang pertama itulah perahuku. Pertama, berapa kali kau memanggil dirimu untuk naik ke atas perahu itu, tapi kau enggak ikut dengan mereka. Kau dengan masih kekeh akan dirimu sendiri. Helikopter yang terbang di atasmu, mengulurkan tangannya, kau mau naik ke atas helikopter tersebut, padahal itu bantuan. Dan akhirnya dia pun sadar apa yang terjadi sesungguhnya. Apa yang dipelajari dari sini? Dari sini apa yang kita minta dalam doa tersebut? Apa yang sudah kita bayangkan dalam iman kita? Bisa, itu kita paksa terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun hal itu hal baik, Tuhan punya caranya sendiri untuk menunjukkan kebaikan itu kepada kalian. Ketika kebaikan itu dijawab, pergumulan kita dijawab, tapi cara yang berbeda, kita yang sudah bilang, ini ya Tuhan, kok seperti ini? Seperti Bapak itu, kok kayak gini? Mungkin dia Tuhan langsung datang, langsung lihat dirinya, langsung selamat semua, atau Tuhan mungkin kayak di perjanjian baru berjalan di atas air dan meredakan semua. Itu yang ada dalam pikiran. Tapi ketika nggak ada dalam pikiran itu tidak terjadi, dia meragukan itu dan akhirnya dia tersesat sendiri. Mungkin kita selama ini sepanjang satu kita ini kita pikir kayak kita udah berdoa,
di awal tadi kita ngomong, ketika amin kita percaya saudara kasih jawaban, tapi karena nggak sesuai dengan otak yang simpel yang kecil dibandingkan pasukan, kita kayak kok Tuhan nggak nolong, kok Tuhan nggak menunjukkan kuasanya. Padahal sebenarnya Tuhan punya caranya sendiri yang tidak terbayang. Jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin kita mengenal lagu Yesus kawan yang dikatakan di bait yang ketiga. Adakah hati berat buat ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa. Biar orang lain menghilang, Yesus kawan mau kita doa. Kita boleh sama-sama nyanyi. Yesus kawan sejati, baiknya lagi seperti yang tadi untuk harus seperti ini Tuhan. Tuhan harus menolong. Kalau itu yang terjadi, kalau bisa seperti itu, kita nggak bakal bisa bertemu dalam doa. Karena percayalah, daging kita memang masih di dunia ketika bahkan dulu baru kita baru menerima dan kita baru mengapresiasi itu dan akhirnya baru kita menuntut. Jadi ketika kita berdoa, biar Tuhan yang kita mengucapkan apa yang kita ingin ucapkan. Biar dulu sebelum kita dalam ketekunan kita dalam doa, apa yang kita ucapkan seturut dengan apa yang terjadi dalam hidup. Memang benar seperti tadi Tuhan tahu masalah, Tuhan tahu apa yang ada saat ini di gereja ini. Tuhan ingin sebagai anak-anak datang kepada Bapaknya untuk bertekun dalam doa, cerita, minta, bakal dikasih. Sebagai kawan, dia akan selalu ada bersama. Ingatlah, doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Dia akan mau mendengarkan keluhanmu dan dia mau menjawab doamu. Dia mau selalu menghibur, asalkan kamu tuh mau peka akan jawaban dari yang Tuhan berikan pada kita. Bertekunlah dalam doa kepadanya dengan